Selamat pagi sahabat uang Anda. Saya berharap Anda sehat semua di Jumat pagi ini. Nah sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Program ini merupakan persembahan City PK dan City Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, saat ini berbagai produk finansial hadir menawarkan solusi bagi kehidupan keuangan Anda. Banyak keuntungan yang dapat Anda manfaatkan dari hadirnya produk-produk finansial ini. Sayangnya, masih banyak dari Anda yang kurang paham mengenai fungsi dan peran masing-masing produk. Alhasil bukannya membantu, malah menjerumuskan Anda pada jeratan hutang yang tidak terkendali. Salah satu produk yang hampir setiap hari ditawarkan yaitu fasilitas pinjaman tanpa agunan. Pihak pemberi pinjaman melalui petugasnya bahkan bisa lebih dari 3 kali dalam sehari menawarkan fasilitas ini, baik melalui SMS ataupun telepon langsung. Biasanya penawaran ini menggunakan berbagai istilah, antara lain kredit tanpa agunan atau KTA, atau kredit instan tanpa agunan atau KITA, personal loan atau loan on phone. Tapi pada intinya sama, yaitu pinjaman tanpa menjaminkan aset. Nah, bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan untuk mengetahui bagaimana mengelola pinjaman tanpa agunan ini, jangan beranjak dari pesawat televisi selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan kita semua, TVRI. Sahabat uang Anda, pinjaman tanpa agunan merupakan salah satu produk layanan pinjaman uang tunai yang diberikan pihak lembaga pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan dana tunai, tanpa harus memberikan jaminan atau aset kepada pihak pemberi kredit. Saat ini tidak hanya bank lokal, bahkan bank asing yang beroperasi di Indonesia memiliki fasilitas produk pinjaman jenis ini. Di banyak kota besar, pinjaman tanpa agunan sudah banyak diminati untuk mendapatkan dana tunai. Namun banyak yang tidak sadar, ada harga yang harus dibayar, yakni tingginya suku bunga yang dikenakan pada debitur atau peminjam. Mengapa tinggi? Karena bank tidak memiliki jaminan, seperti kredit secara umum. Sedangkan resiko debitur default atau gagal bayar cukup besar. Maka tingginya resiko inilah yang dimasukkan bank ke dalam suku bunga yang dibebankan ke debitur. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera. Jakarta Fair Kemayoran hadir kembali. Surga belanja bertabur produk ternama dan berkualitas dengan penawaran spektakuler. Aksi musisi terbaik tanah air selama 32 hari dan Miss Jakarta Fair menangkan grand prize total 4 unit mobil dan 32 unit motor. Ayo kita ke Jakarta. Sukses dan keberhasilan kita adalah hasil jerih payahnya. Upaya dan hasil keringat mereka hanya demi sang buah hati. Biasanya juga kalau misalnya dia nggak ada, aku yang jagain. Supaya bisa Inilah tontonan yang pantas. Aku Bangga Padamu, Senin hingga Jumat pukul 11 hanya di TVRI. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Ayo hidup sehat, bersama kita. Yang butuh sehat, mari gabung di sini bersama Lula Kamal.
You Hidup Sehat. Bayi menyusu pada ibu, Memberi dia kesempatan Anda terpenuhi bertanya kebutuhan asahnya, lewat jadi telepon emosionalnya interaktif. terpenuhi. You Hidup Sehat, Senin hingga Jumat pukul 9, langsung hanya di TVRI. Balonnya meledak. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera. Sahabat uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Nah, silakan menelpon dengan menggunakan password uang Anda, kendali di tangan Anda, di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon masuk, saya ingin menginformasikan bahwa setiap bank atau lembaga pemberi pinjaman memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menawarkan fasilitas pinjaman tanpa agunan ini. Namun sebelum Anda memutuskan untuk mengajukan, sebaiknya persiapkan perencanaan keuangan Anda dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, segera tentukan prioritas kebutuhan yang akan dipenuhi dari pinjaman KTA ini. Prioritaskan penggunaan pinjaman ini untuk kebutuhan produktif untuk mendukung usaha atau yang dapat memberikan penghasilan lebih bagi Anda. Yang kedua, hitung dan cek dengan seksama pendapatan Anda setiap bulannya. Sesuaikan besarnya pinjaman Anda dengan portofolio pendapatan bulanan. Setelah dikurangi berbagai pengeluaran rutin bulanan, hitung dengan cermat, jangan sampai ada yang tertinggal. Dengan demikian, Anda bisa mengetahui kemampuan melunasi pinjaman ini. Yang ketiga, evaluasilah semua pengeluaran Anda. Segera coret pengeluaran yang bukan kebutuhan dasar dari daftar kebutuhan Anda. Dengan mencoret berbagai pengeluaran tidak penting ini dapat membantu pelunasan pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Dan terakhir, buatlah perencanaan keuangan untuk jangka waktu pendek dan panjang. Jangan lupa untuk menambahkan keperluan mendadak atau darurat dalam daftar Anda. Dari sini Anda bisa mengetahui sisa dana yang akan digunakan untuk membayar pinjaman yang diajukan. Selanjutnya saya menjawab telepon masuk yang sudah dicatat oleh operator kami. Bu Rina, saya Daniel 27 tahun asal Solo. Yang ingin saya tanyakan, apa saja proses yang terjadi pada saat mengajukan KTA? Mas Daniel, beberapa bank dan lembaga pemberi KTA biasa mengadakan wawancara sebelum memutuskan memberikan kredit kepada Anda sebagai calon nasabah. Dari hasil wawancara itu, bank atau lembaga pemberi KTA akan membuat analisa data untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Anda meminjam sekaligus membayar kredit. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan analisa data antara lain adalah berapa gaji, berapa biaya hidup Anda per bulan, dan apakah Anda sudah atau belum menikah. Apakah Anda sudah tinggal di rumah sendiri atau masih menumpang di rumah orang tua. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, uang Anda. Dengan Rina di Bandung. Ya, silakan dari ya. Mau tanya, kalau misalnya KTA itu kan kita dikasih kredit dengan pengembalian tiap bulan selama 8 tahun. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba kita ingin melunasi lunas, itu biasanya ada penalti atau gimana ya, Bu? Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Rina. Jadi pertanyaannya kalau mau melunasi dari KTA itu apakah ada penalti atau enggak?
Nah, Mbak Rina, itu pada umumnya dari bank itu memberikan satu penalti. Penalti itu bukan seperti bunga, tapi dalam jumlah yang sekian besar. Ada yang menentukan besarannya sebesar 200 sampai 1 juta rupiah. Tetapi kalau Anda memang sudah mau melunasi dan memang dananya ada, lebih baik dilunasi saja. Karena dengan melunasi dan terkena penalti dan membayar misalnya selama 8 tahun, jauh lebih ringan setelah Anda melunasi. Sehingga Anda bisa melakukan pinjaman kembali kepada bank untuk keperluan lainnya. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Mbak Rina dari Bandung. Halo, selamat pagi Wang Anda. Halo. Ya Mbak. Ya. Dari mana dan dengan siapa? Dari Jambi, Pak Nasir. Ya, silakan pertanyaannya, Pak Nasir. Ini Mbak yang bisa dapat KTA itu dari Jambi bisa atau dari wilayah domisilinya di mana, Mbak? KTA dari wilayah domisili mana ya? Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Ya, Mbak. Ya, pertanyaan itu saja. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Nasir di Jambi. KTA ini diberikan oleh sebuah bank. Bank manapun memberikan KTA, khususnya bank yang memang menyediakan untuk pemberian kredit tanpa agunan. Nah, wilayah mana saja yang bisa didapat? Di mana saja di mana ada bank dekat lokasi rumah Bapak atau dekat kantor Bapak. Nah, Anda silakan datang ke bank tersebut untuk menanyakan prosedur KTA yang ingin Bapak dapatkan dari bank tersebut. Tanyakan juga proses dan persyaratannya. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Nasir. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, lalu dari hasil analisis tersebut, bank akan menunjukkan berapa jumlah dana yang boleh Anda pinjam berdasarkan kemampuan Anda membayar. Bila ternyata dari hasil analisis Anda dianggap kurang memiliki kemampuan membayar, biasanya Anda akan diminta untuk mengurangi jumlah pinjaman yang Anda minta. Dan bila Anda dianggap tidak mampu membayar sama sekali, maka aplikasi kredit Anda akan ditolak. Bila Anda termasuk yang berhak mendapatkan kredit, selamat. Tapi jangan lupa, setelah memperoleh kredit, Anda juga diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya. Biaya paling tinggi akan dikenakan untuk Anda yang belum mempunyai pengalaman meminjam. Dan biaya yang paling rendah akan diberikan pada Anda yang memiliki kartu kredit atau pinjaman lain dengan sejarah kredit yang baik. Dan, ya halo selamat pagi Wang Anda. Selamat pagi Bang Anda. Ya selamat pagi. Iya. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dari Denpasar dengan Bapak Diki. Ya, silakan Bapak. Iya, maaf saya mau tanya. Saya kan sekarang ini lagi jobless, sedangkan saya memegang beberapa kartu kredit, dan di saat ini saya merasa ada beban yang bisa saya anggap berat sekali karena belum bisa bayar kartu kredit saya selama 3 bulan. Saya mau merencanakan keuangan saya untuk ke depan setelah saya mendapat kerjaan ini, gimana bagusnya ya untuk melunasi utang-utang kartu kredit saya. Baik Pak Diki, kartu kredit ini ada cicilan ya Pak ya, atau pemakaian yang belum dibayar? Pemakaian yang belum dibayar, saya megang kurang lebih ada 4 kartu kredit. Oke, dari semuanya ada tagihannya dari seluruh pemakaiannya? Ada. Oh baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Diki. Nah Pak Diki, memang inilah konsekuensi dari kita penggunaan kartu kredit. Yang bisa Anda lakukan sekarang, apabila Anda masih dalam jobless, Anda boleh mengalihkannya kepada KTA atau kepada bank yang lain untuk melunasi kartu kredit Anda dan meminta cicilan dalam jangka yang lebih panjang. Atau Anda juga bisa datang ke tempat kartu kredit Anda yang memberikan yang Anda pegang sekarang ini dan katakan kondisi Anda sekarang. Anda boleh minta reschedule untuk pembayaran pelunasan hutang. Jadi Anda boleh minta misalnya kalau sekarang ada dalam 3 bulan, cobalah Anda untuk membuatnya bisa membayar dengan mencicil selama 1 tahun atau 2 tahun. Tapi Anda tidak boleh lagi menggunakan kartu kredit itu. Tugas Anda adalah sekarang hanya melunasi kartu kredit yang sudah Anda pakai. Semoga Anda segera dapat mendapatkan pekerjaan. Halo, selamat pagi Wang Anda. Pagi Bu. Pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Rasi, dari Depok. Ya, silakan pertanyaannya. Ini saya mau tanya, saya kan... Mohon maaf, ternyata teleponnya terputus. Saya akan melanjutkan topik kita yang sebelumnya. Ya, halo selamat pagi Wang Anda. Halo. Halo.
Ya, halo, dari mana dan dengan siapa? Oh, dengan Ibu Wati di Papua, Ibu. Ya, silakan pertanyaannya Ibu Wati. Iya, mungkin maaf Ibu sedikit melenceng dari tema. Cuman mau nanya, Bu, dulu saya ada ngambil kredit di bank. Terus pernah nunggak Bu ya, nunggak ada beberapa bulan. Terus kemudian saya lunasi. Nah, saya mau tanya Bu, setelah pelunasi itu kira-kira nama saya masih ada kelihatan di blacklist nggak Bu ya? Soalnya rencana mau ngambil pinjaman di bank lagi nih. Baik Ibu Wati dari Papua, terima kasih atas pertanyaannya. Nah Ibu, apabila memang ada sebelumnya sudah ada tunggakan dan Ibu sudah melunasinya, nama Ibu sudah menjadi bersih kembali. Kecuali Ibu ada tunggakan lain seperti kartu kredit yang lainnya atau tunggakan yang lainnya yang belum dilunasi. Nah apabila Anda ingin mengajukan kredit lainnya, sebaiknya seluruh hutang-hutang yang ada Anda lunasi dulu supaya nama Anda bersih dan bisa meminjam kembali. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Wati. Semoga jawaban saya bermanfaat. Saya akan kembali kepada topik sebelumnya. Nah, biaya yang paling murah akan diberikan bila Anda membayar hutang KTA dengan cara potong gaji. Dan biaya paling murah ini diberikan karena dengan cara potong gaji, bank tidak harus menanggung resiko kredit macet. Lamanya proses pengucuran kredit biasanya bervariasi. Biasanya mulai dari 3 hari sampai 3 minggu. Hal ini tergantung pada kredibilitas bank yang bersangkutan. Setelah kredit disetujui, Anda akan menerima surat konfirmasi kredit. Surat tersebut biasanya mencantumkan jenis fasilitas pinjaman. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo. Halo, dari mana Anda dengan siapa? Saya Pak Ahmad Belajar dari Blitar. Iya, silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Pertanyaannya, saya ini kalau menurut pengamatan saya KTA itu bunganya kok terlalu tinggi Bu ya. Iya. Lalu pertanyaannya? Pertanyaan saya kenapa KTA itu bunganya kok terlalu tinggi? Baik. Terima kasih atas rata-rata di nasabah itu kan 2,5% sampai 2,7% angsuran bunga plus pokok. Oke. Nah, kalau seperti itu masyarakat apakah bisa kalau bunga plus pokok setinggi itu terus ngansurnya itu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mendapat kesulitan sering. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah mendapatkan pertanyaan Anda. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Halo, ya. Halo. Dari mana dan dengan siapa? Ya, dengan Pak Beni di Papua. Iya, silakan pertanyaannya. Mau tanyakan, saya lagi ingin ingin tabung, tapi saya juga ingin tabung, jadi itu yang sama tanya sama Ibu. Halo, Bapak nggak jelas pertanyaannya apa Pak Beni? Begini Ibu. Ya. Saya mau menabung di tabungan, tapi saya tidak tahu apa ini menabung. Oh ya, baik. Tidak tahu caranya ya Pak ya, Pak Beni. Bapak ingin menabung tetapi tidak tahu caranya dan harus kemana mungkin ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Beni dari Papua. Saya akan menjawab dulu pertanyaan Pak Ahmad dari Medan. Seperti sebelumnya sudah kami sampaikan, mengapa KTA bunganya lebih tinggi dari yang lainnya? Karena tidak ada jaminan dari aset. Dan bunga itu akan menjadi lebih tinggi apabila cicilannya tidak menggunakan langsung potongan gaji. Nah, apabila Anda merasa keberatan dengan KTA, silakan Anda menggunakan kredit peminjaman yang lainnya yang bunganya memang lebih sedikit. Resiko di dalam KTA untuk bank sangat tinggi dibandingkan kepada peminjamnya. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Ahmad di Medan, semoga bermanfaat. Dan untuk Pak Beni di Papua, Pak Beni, apabila Anda ingin menabung, Anda hanya tinggal datang ke bank dan bilang Anda mau menabung. Dan Anda hanya perlu membawa KTP, bank akan membantu Anda untuk membukakan tabungan. Bapak boleh bertanya juga kepada bank, bagaimana kalau saya ingin mengambil uang tabungan saya. Hubungi bank yang paling dekat dari lokasi Anda dan customer service yang paling membantu untuk Anda.
Nah, semoga jawaban saya dari Pak Beni semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi Wanganda. Pagi Bu. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Saya dengan Vera di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, saya mau tanya. Saya kan ada kartu kredit ya. Tapi kemudian beberapa bulan ini mungkin sekitar 3 bulan ya, 2 bulan saya ada menunggak. Ya. Kemudian kemarin katanya ada bisa mengajukan keringanan. Ya. Tapi saya harus membayar tunggakan dulu. Ya. Tuh, terus harus mengurus surat itu. Nah, terus sekarang kan udah lewat nih. Ya. Karena dari KRT-nya belum bikin suratnya juga. Nah, jadi itu gimana ya, kan saya udah nunggak terus kemudian diblokir sementara, kartu saya memang nggak bisa dipakai, tapi saya bayar setiap bulan kemarin, cuma memang ada telat. Ya. Dan sekarang mungkin itu gimana? Ya, baik untuk Ibu Vera di Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Ibu Vera sebaiknya, ya halo selamat pagi Wanganda, saya akan ambil teleponnya dulu. Halo selamat pagi Wanganda. Ya, pagi ya Bu. Ini. Ya, selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Ini dari Pak Subagio dari Pati, Jawa Tengah. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Gini Bu, ini saya mensikapi masalah yang khususnya koperasi, ini mungkin agak melenceng sedikit dari tema ya. Maaf Pak, suaranya boleh lebih jelas lagi Pak? Ini bunga bank koperasi yang ada di daerah-daerah. Bunga koperasi ya? Ya, itu mencapai 2,5% lebih. Bahkan itu ya, kita masih dimintai profesi langsung kalau kita total bunganya itu sekitar ada 4,5 sampai 5% kalau kita total per bulan. Ya. Nah, ini yang menyengsarakan masyarakat Bu. Mohon disikapi bagaimana baiknya. Oh baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi bunga koperasi ini memberikan bunga 4,5% sampai 5% per bulan gitu ya Pak ya? Nah, dalam pokoknya di 2,5, tapi dalam kenyataannya kalau kita hitung-hitung ada potongan-potongan segala macam itu 4 sampai 5%. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Subagio. Yang pertama saya akan menjawab dulu untuk Ibu Vera di Jakarta. Ibu Vera, kalau kondisi Anda sudah seperti ini, ada baiknya Anda langsung saja datang ke kantor yang menyediakan kartu kredit tersebut. Jangan menghubungi lagi melalui customer service dan Anda lakukan lagi negosiasi terhadap hutang Anda. Apa yang sudah terjadi seperti ini, ada beberapa hal yang sudah pernah terjadi dan mereka bisa dibantu dengan mereschedule lagi pembayarannya. Nah, Bu Vera, walaupun sekarang sudah ada pemblokiran sementara dan Anda belum membayarnya, silakan langsung menghubungi kantor kartu kredit tersebut, datang dan jangan melalui customer service. Nah, untuk Pak Subagio di Pati, saya sangat prihatin sekali mendengar berita dari Anda. Yang perlu Anda tanyakan kepada koperasi, apakah yang mereka berikan bunga flat atau bunga efektif? Mungkin kalau sampai 5 atau 4,5%, Anda bisa menghitung dari bunga efektifnya. Lalu katakan juga usulan kepada para pembimbing di koperasi tersebut. Dan usulan Anda yang seperti ini akan kami terima, moga-moga kami bisa membantu untuk menyampaikannya kepada Departemen Koperasi. Nah, pemirsa, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi Uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Pemirsa, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Ana. Bu Rina, sampai saat ini saya masih sering menerima SMS yang menawarkan fasilitas KTA. Meski dikabarkan bahwa Bank Indonesia sudah menegur bank yang menjajakan KTA via SMS. Bedanya saat ini nama bank tak dicantumkan lagi di SMS tersebut. Bagaimana menyikapinya? Nah, Mbak Ana, sesuai peraturan pemerintah, bank yang menawarkan kredit tanpa agunan melalui SMS dan terbukti mendapatkan data calon nasabah secara ilegal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. PBI nomor 7/PBI/2005 tentang transparansi produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
Sementara untuk SMS penawaran KTA yang tidak mencantumkan nama bank, SMS itu akan ditelusuri ke customer service-nya dan setelah ditemukan akan dibawa ke pengawas. Mbak Wulan, apabila Anda menerima SMS yang menawarkan KTA semacam itu lagi, saran saya tetaplah waspada. Lakukan cek dan recheck dulu untuk mengetahui kebenarannya. Dan jika ada hal-hal yang mencurigakan, cepatlah melapor sebelum Anda mengalami kerugian. Bila ada penawaran KTA melalui SMS yang meresahkan nasabah atau bila ada nasabah yang dirugikan, maka kejadian ini bisa dilaporkan kepada Bank Indonesia. Sebagaimana orang-orang lain yang pernah menerima SMS KTA ini, mungkin Anda pun merasa heran dari mana para agen itu mendapatkan nomor ponsel Anda. Ya, hal tersebut sampai saat ini pun masih sulit ditelusuri. Banyak berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan data Anda tersebar. Salah satunya yaitu dari formulir aplikasi yang kita isi. Katakanlah apabila Anda mengisi formulir aplikasi kartu kredit pada bank penerbit kartu kredit yang kurang bonafide. Oknum agen kartu kredit ini mengumpulkan nomor-nomor handphone pelanggan untuk dijual kembali kepada pihak lain. Dalam hal ini, langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu jangan memberikan semua data pribadi kita ke orang lain bila tidak benar-benar diperlukan. Nah, semoga jawaban saya yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Nah, sahabat uang Anda, sebelum saya menutup episode pagi ini, ada beberapa tips dalam memilih kredit tanpa agunan yang tepat. Yang pertama, ajukan pinjaman tanpa agunan ini sesuai dengan keperluan Anda. Jangan karena tergolong mudah diperoleh, kemudian Anda meminjam melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya. Ingat, semakin besar pinjaman, maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Jangan membuat kesulitan bagi hidup atau usaha Anda sendiri. Yang kedua, pilih pinjaman dengan jangka waktu yang singkat, sesuai kemampuan finansial Anda. Hal ini karena semakin singkat periode pinjaman, maka semakin cepat lunas dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, jangan malas untuk mencari tahu bank yang menawarkan bunga pinjaman tanpa agunan yang lebih ringan serta bisa dalam jangka pendek. Ini lebih baik dan pada Anda untuk melakukan kepada pihak yang tidak jelas seperti rentenir. Dan yang keempat, sekali lagi, hindari menggunakan pinjaman tanpa agunan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif atau bahkan untuk menutup utang kartu kredit Anda. Itu artinya sama saja Anda gali lubang, tutup lubang. Dan terakhir, jika Anda tidak sanggup untuk melunasinya, sebaiknya langsung berkonsultasi dengan pihak bank untuk menyelesaikan masalah. Tentunya Anda tidak menginginkan setiap saat dihubungi oleh pihak bank yang menagihkan pembayaran Anda. Nah pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran ataupun jawaban yang menurut Anda perlu penjelasan lebih jauh lanjut, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh